Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah dimanapun berada, mari kita saksikan visualisasi dari mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan berikut ini. On February 7, 2017, Muhammad Qasim saw in a dream how Israel started to build a large brown-colored building in the land of Palestine. Because of this, the Muslims of Palestine became very angry, and then every Arab country also became angry, thinking, why is Israel making a building there? This is the land of the Muslims. Then the Muslims of the world raised their voices against it. They started to protest against Israel, but Israel did not stop. And the Muslims were unable to do anything either other than protest. When I saw this, I said, what kind of building is this that so many Muslims are protesting? I went on a flying machine similar to a plane to see what that building was. When I came closer, I saw more and more Muslims protesting, and Israel had almost completed the building. When lights were turned on in the building, then Muslims started to protest even more. Then suddenly, there was a huge blast in the base of the building. The impact was so much that the entire building was changed overnight. And because of this, a terrifying dust storm was formed, and it spread everywhere. Many Muslims and their families were affected by this storm. I saw Muslim men, women, and children dying in thousands. The dust storm was so enormous that the light of the sun couldn't even reach the earth. It felt like a dark evening. And due to this dust storm, no one could call for help either. I couldn't stand to watch this, so I turned away. But the dust storm kept on spreading. It even spread to countries such as Syria, Egypt, Libya, Sudan, and many more. It spread so much destruction that I can't even explain it in words. Millions were dying instantly. It was so horrible. I wish it would never happen like this. I said to myself that what exactly did Israel do to cause such a huge storm? What was in that building that all Arab countries were angered by it? And when will this horrible storm stop? Saudara dan saudariku rahimakumullah dimanapun berada, telah kita saksikan visualisasi dari mimpi Muhammad Qasim, di mana di dalam mimpi tersebut Israel membuat bangunan di Baitul Maqdis, di mana bangunan itu menyebabkan umat Islam di berbagai negara marah karenanya. Lalu Muhammad Qasim memastikan bangunan apa itu. Bergerak ia ke sana dan ternyata ia melihat bangunan kuil berwarna coklat. Lalu tiba-tiba bangunan kuil itu dari dasarnya meledak dan mengakibatkan banyaknya kerusakan, gelap gulita, terkhusus kematian yang banyak di Jazirah Arab umat muslim. Adakah kaitan mimpi tersebut dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bangunan di Baitul Maqdis itu, pembangunan di Baitul Maqdis itu runtuhnya Yastrib atau runtuhnya Madinah. Keruntuhan Yastrib itu menimbulkan
menimbulkan pertempuran besar dan timbulnya pertempuran besar itu terbukanya atau takluknya Konstantinopel, dan takluknya Konstantinopel itu munculnya Dajjal. Kemudian beliau menepuk tangan beliau ke paha orang yang beliau ajak bicara atau pundaknya. Selanjutnya beliau bersabda, "Sungguh ini adalah satu kepastian sebagaimana engkau berada di sini atau sebagaimana engkau duduk." Yang beliau maksud adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal tentang peristiwa yang akan terjadi ke depan, dan ini adalah suatu kepastian dan nyata. Perlu kita ketahui bahwa dalam mimpi terkadang mengandung makna kias, makna kiasan. Sebagai contoh, di dalam mimpi ini adanya ledakan dari bangunan tersebut. Artinya bahwa kemarahan umat Islam tentunya akan menimbulkan reaksi dari negeri Israel tersebut, negara Israel tersebut, yang mengakibatkan reaksi dari negara Israel tersebut tentunya akan mengakibatkan banyaknya kerusakan, dan tentunya akibat dari banyaknya kerusakan itu kehancuran-kehancuran di negara-negara sekitarnya yang mayoritas negara tersebut beragama Islam, sebagaimana yang diterangkan di dalam mimpi tersebut bahwa menyebabkan hancurnya Sudan, Yordan, termasuk Arab Saudi dan sekitarnya. Maka kesesuaian mimpi Muhammad Qasim itu dengan apa yang ada di dalam sabda Rasulullah ini. Oleh karenanya hendaknya kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, karena isyarat dari munculnya fitnah yang terbesar dan yaitu fitnah Dajjal, dan tentunya isyarat juga untuk kita bahwa akan ada banyaknya peristiwa-peristiwa yang kita tidak sukai, pertempuran-pertempuran yang menyebabkan banyaknya kematian. Kegelapan yang dimaksud di dalam mimpi tersebut adalah fitnah, ujian yang bertumpuk-tumpuk, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasul dari atsar para tabi'in, dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, akan terjadi banyak fitnah di Syam. Setiap kali fitnah tenang dari satu sisi, maka meluap dari sisi yang lainnya. Oleh karenanya fitnah tak akan berakhir sampai seorang penyeru berseru dari langit, sesungguhnya pemimpin kalian adalah si fulan. Jadi sampai fitnah tersebut, sampai munculnya pemimpin umat Islam yang diberi gelar Al-Mahdi. Dari Ka'ab bin, dia berkata, yang artinya apabila fitnah Palestina berkobar, maka bergolak fitnah di Syam sebagaimana bergolaknya air mendidih.
di dalam geriba. Kemudian berakhir fitnah ini saat tiba waktunya, sedangkan kalian tinggal sedikit dan kalian menjadi orang-orang yang menyesal. Seperti di dalam mimpi Muhammad Qasim, bahwa akan banyaknya kematian akibat tentunya pertempuran peperangan tersebut, dan tentunya fitnah yang bertumpuk-tumpuk, ujian. Dan ini juga dikuatkan dari bagian akhir dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, fitnah yang keempat adalah fitnah yang membutakan dan gelap. Sebagaimana mimpi Muhammad Qasim, ia melihat menjadi gelap, bergelombang bagai ombak lautan. Fitnah yang bertumpuk-tumpuk, gelap gulita. Tidak tersisa satupun rumah orang Arab maupun non-Arab kecuali ia menemuinya dengan kehinaan dan ketakutan. Kehinaan dan ketakutan, peperangan, pertempuran besar mengelilingi Syam, menyelimuti Irak, memukul sekeras-kerasnya jazirah Arab dengan tangan dan kakinya. Pertempuran besar yang menyebabkan banyaknya kerusakan di jazirah Arab. Umat pada waktu itu tergaruk bagaikan garuk kulit, malapetaka menjadi kian dahsyat, sehingga perbuatan yang baik yang ma'ruf diingkari dan perbuatannya mungkar justru dianggap baik. Karena ujian yang dahsyat tentunya menyebabkan tingkah atau akhlak manusia yang berubah karena keterpaksaan. Seseorang tidak mampu berkata walaupun sekedar ucapan mereka tidak menutupnya dari satu sisi, kecuali fitnah itu akan terbelah dari arah yang lain. Ujian selalu ada ujiannya. Waktu pagi sebagai seorang mukmin, tetapi masuki waktu sore dalam keadaan kafir, sehingga fitnah ini mengakibatkan paginya orang itu masih dalam keadaan mukmin, sore harinya sudah dalam keadaan kafir karena ujian yang berat tentunya. Tiada yang selamat dari fitnah itu kecuali orang yang menggap-menggap, seperti menggap-menggapnya orang yang tenggelam di lautan, terus bertahan selama 12 tahun. Fitnah ini atau ujian ini atau di masa fitnah keempat ini, fitnah Duhaimah ini, lamanya bertahan sampai 12 tahun. Menjadi terang, ketika menjadi terang, maka akan tersingkap terang. Dan sungguh sungai Efrat menyingkapkan gunung emas dengan tersingkapnya gunung emas di sungai Efrat. Lantas mereka berperang untuk memperebutkan, hingga terbunuhlah 7 orang dari setiap kelompok yang terdiri dari 9 orang. Akibat dari fitnah yang besar menyebabkan tingkah pola atau watak dari manusia yang menjadi berubah karena keterpaksaan dan sebagainya. Dan di sini juga kita ada isyarat atau perhatian untuk kita bahwa nanti akan tersingkapnya gunung emas di sungai Efrat. Dan tersingkapnya gunung emas di sungai Efrat tentunya akibat dari adanya hantaman yang keras. Dan hantaman yang keras itu menimbulkan dampak munculnya gunung emas di sungai Efrat. Dan gunung emas itu mengakibatkan perebutan, dan perebutan itu mengakibatkan banyaknya kematian. Dan Rasulullah SAW bersabda, beliau agar kita umat Islam tidak ikut serta dalam memperebutkan
gunungan emas tersebut, karena mengakibatkan banyaknya kematian. Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim, maka dapat kita peroleh kesimpulan, kesesuaian, dan hal-hal yang harusnya menjadi perhatian untuk kita, agar sikap kita harus sebagaimana. Tentunya sebagai hamba Allah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin memperbaiki hubungan dengan Allah, agar kita ini selalu mendapatkan pertolongan dan sebagai bekal kehidupan di negeri akhirat kelak tentunya. Semoga kita adalah orang-orang yang dirahmati Allah, kita mendapatkan pertolongan Allah di dunia ini dan di negeri akhirat kelak, dan kembali di sisi Allah di tempat yang terbaik, memuaskan kita, dan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, keluarga sahabat, keturunan sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau, yang tunduk patuh kepada Allah, tidak syirik kepada Allah. Dan tentunya kita menjadi hamba-hamba yang bisa melihat Allah, yang merupakan adalah kemenangan yang agung. Semoga kita menjadi orang yang mendapat hal-hal yang demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.